Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk vlogging, vlog, ASMR dan pelbagai lagi, Anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah. Sebelum dikenal banyak orang sebagai semua yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir, terima kasih udah subscribe. Insya Allah ya kita bakal bikin video yang viral, terkini, terkeren. Ya pokoknya apa yang sangat memberikan kita positivity itu, insya Allah kita akan sikat dan juga nonton bareng ya. Yes, insya Allah, mudah-mudahan. Udah bakal reaksi apa Pak? Oke, untuk hari ini kita tahu kan yang kita punya Perdana Menteri Malaysia yaitu Bapak Anwar Ibrahim baru saja berkunjung di Indonesia dan memberikan ada beberapa forum juga, termasuklah di City Corp Leadership Forum di Indonesia guys. Yes, di sini guys, forum ini kebanyakannya yang aku udah lihat sedikit ya, beberapa cuplikannya ya Pak Cik ya. Banyak bertanyakan soal ekonomi ya. Karena jujur aja ya, Anwar Ibrahim ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah seorang tokoh ekonomi. Ya, bukan saja di Asia tetapi dunia juga. Betul. Itu yang jujur aja yang kita tahu ya. Dan juga nasihat ekonominya itu diguna ya untuk memperbaiki lagi sesuatu perusahaan ataupun pembangunan ya, dan juga hala tuju ke masa hadapan. Nah, kayak gitu. Tetapi apa yang paling penting untuk kita dengarkan di sini adalah sambutan ya, sambutan orang Indonesia, warga Indonesia, ya pejabat Indonesia dan juga orang-orang besar di Indonesia itu sangat luar biasa ya. Kita nggak nyangka yang Perdana Menteri kita disambut dengan sangat mengharukan ya, sangat membuatkan kita itu wow, terima kasih Indonesia ya. Jadi apa aja ya acaranya untuk kali ini kita bakal lihat sama-sama dalam 3, 2, 1 and go. Para hadirin sekalian, Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim serta yang amat berbahagia Datin Wan Azizah Wan Ismail memasuki tempat acara. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kedua-duanya adalah dokter ya guys. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi kita sambut kehadiran Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim serta yang amat berbahagia Datin Wan Azizah Wan Ismail. Kami ucapkan selamat siang, selamat datang. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Perdana Menteri Malaysia yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan saja momen ini guys, pertemuan ini, tapi ada juga beberapa momen yang menarik perhatian kita juga semasa acara live ini guys. Saya menjadi saksi sejarah perjalanan hidup beliau lebih dari 30 tahun ya. Mulai beliau menjadi menteri, menjadi wakil Perdana Menteri, lalu tidak duduk di pemerintahan dan dipenjara 3 kali ya, karena masalah perbedaan politik. Tentu perjalanan hidup beliau dan juga ilmu pengetahuan yang beliau miliki, pengalaman yang beliau hadapi bisa menjadi pengalaman yang berharga untuk dibagikan, di-sharing kepada kita semua. Ya.
Perjalanan hidup beliau yang sangat konsisten, istiqomah, percaya kepada idealisme yang beliau pegang, akhirnya juga mampu mendapatkan hasil yang luar biasa sehingga pada akhir tahun lalu beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Itu luar biasa, guys. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar. Tentu kita mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Perdana Menteri Malaysia. Dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin dalam arrangement tempat duduknya tidak mendapatkan tempat sebagaimana mestinya. Dan saya juga mohon maaf karena banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang tidak mendapatkan kursi. Saya lihat ini banyak yang berdiri ya di belakang maupun di samping-samping ya. Saya mohon maaf karena keterbatasan tempat dan animo yang sangat luar biasa ya, ingin mendengarkan sharing dari Perdana Menteri Malaysia. Ya, untuk persingkat waktu, marilah kita sambut Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan sahabat Indonesia dan sahabat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapannya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih kepada Bapak Hairul Tanjung atas sambutannya dan Bapak Ibu para hadirin. Ya, ingin mendengarkan sharing dari Perdana Menteri Malaysia. Ya, untuk persingkat waktu, marilah kita sambut Perdana Menteri Malaysia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Waduh, ini luar biasa. Wah. Saya mau bicara sebagai sahabat. Kerana dalam menghadapi liku-liku hidup getir, pasang surut, lebih banyak surut dari pasang. Benar. Ya, saya tidak pernah merasa terasing di Indonesia. Mantap. Dari tingkat presidennya sehingga ke rakyat biasa menganggap saya seperti yang diungkapkan semasa saya disambut oleh ketika itu datang kuasa tatkala Presiden SB di bawah Fahmi Idris, Adi Sasono, Hairul Tanjung dan teman-teman. Dia ungkapkan Anwar sahabat sejati. Saya mulakan menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Jokowi Widodo yang memberikan sekali lagi penghormatan kepada saya, mengundang saya ke sini secara rasmi dan memberi sambutan yang sangat hangat, membicarakan dengan terus terang dengan maksud mengangkat dan menjayakan, memastikan hubungan dua hala bilateral Malaysia-Indonesia itu cukup berkesan dan menyelesaikan hal-hal yang terbatut sekian lama, termasuk permasalahan yang amat melukai perasaan rakyat Indonesia soal TKI, pekerja dan sebagainya. Saya jawab kepada Presiden, saya ini juga dari orang yang tersisih dan terbuang, lebih mengerti arti keadilan, arti pemerataan, arti keadilan sosial. Jadi sekarang menjadi tanggung jawab saya, taklifun wala tashrif, ya, tanggung jawab untuk memastikan bukan soal memihak kepada Indonesia atau Malaysia, memihak kepada prinsip keadilan dan manusiawi atau karamah insaniyah. Jadi saya ingin menjadi jaminan di sini depan para menteri ada juga rekan saya menteri dari Malaysia dan menteri besar untuk menyatakan bahawa insya-Allah dengan perubahan peta politik, political landscape di Malaysia, saudara akan menyaksikan suatu peningkatan hubungan dua hala, negara serumpun
negara jiran yang belum pernah dicapai dan dicatat sebelum ini. Oh, Tentunya kita harus berpusat dan berpengkalan pertamanya kepada permasalahan ekonomi. Ya. Soal-soal yang saya sebut tadi, sempadan dan layanan pekerja dan soal kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang itu akan kita teruskan. Tetapi tumpuan kita, fundamentalsnya tetap ekonomi. Betul. Ini kerana kita berdepan dengan suatu kemelut ekonomi yang belum ada kepastian penyelesaiannya. Seusai COVID-19, kita masih menghadapi suasana global yang belum menentu. Tapi saya tidak mewakili pandangan yang pesimis dalam politik atau ekonomi. Oleh kerana saya tidak mengambil pendekatan yang pesimis dalam politik, itu sebab saya survive. Walaupun kalau tidak ada pengsan lama di penjara. Tapi dalam keadaan paling rumit di penjara, Azizah tahu, saya masih optimis. Saya mengatakan, ya insyaAllah, matter of time, nasrun minallah, fathun wa fathun qarib. Dengan pertolongan Allah, kemenangan akan tercapai dengan dekat. Itu hanya kita mampu berdoa. Jadi, begitu juga ekonomi. Ya. Ekonomi seperti yang disebut oleh Keynes. Ya. Ini kalau diserahkan hanya para pakar-pakar ekonomi atau expert, economic experts, itu tidak semestinya menjawab sebuah permasalahan. Jadi tanggungjawab kita sama ada pimpinan atau konglomerat atau businessman adalah untuk merencana supaya memanfaatkan waktu dan kebijakan semaksimal untuk memperbaiki keadaan. Dan saya percaya insya-Allah pandangan dan skop yang sangat pesimis itu tidak semestinya benar. Dan sudah kita lihat. Ini seperti mana kalau teori Oswald Spengler, The Decline of the West. Just tengok orang dia anti barat, jadi seolah-olah barat akan runtuh besok. Itu mengandaikan bahwa orang barat tidak mau bikin apa-apa secara positif. Ataupun negara China akan menghadapi kemelut dalaman. Jangan kita andaikan pemimpin China dan experts di negara China itu akan diam dan tidak memikirkan hal dan solution yang baik. Betul. Sebab itu saya masih menyatakan bahwa Spenglerian pessimism yang disebut itu, baik dalam politik atau ekonomi, tidak semestinya benar. Tanggungjawab kita sebagai manusia adalah berikhtiar, seperti mana juga islah mastata'tu, ya, mencari penyelesaian dan reform perubahan dengan sedaya upaya kita. Tapi bagi saya pokok pangkalnya bermula dari pimpinan. Sebab itu saya memilih untuk bermula dengan mengambil sikap sebagai seorang ketua yang lebih bertanggungjawab, berlapang dada mendengar pandangan dan nasihat, dan artinya demokrasi. Dan semalam di Kedutaan Malaysia saya sebut apa yang pernah diungkap oleh Francis Fukuyama tentang democratic accountability. Kita ni riuh rendah, hiruk pikuk bicara soal demokrasi, tetapi tidak accountability. Demokrasi itu tidak dapat ditentukan kewajarannya, kehebatannya semata-mata dalam pemilu, ya. Tetapi relevansnya kepada kita atas pertimbangan nilai dan akhlak, moral dan ethics, mesti tentang accountability. Apakah benar orang yang memegang tampuk kekuasaan itu, ya, yang menang dengan dukungan rakyat, itu menang dengan cara dan kaedah etika yang dapat dipertahankan, dan sudah punya kuasa, apakah mereka jujur dalam melaksanakan amanah itu, membantras korupsi atau rasuah yang sudah menjadi budaya. Juga di negara Islam, lebih kuat slogan Islamnya, lebih banyak dana hilang. Atau kalau di Malaysia kadang-kadang lebih kuat
suara ketuanan Melayunya lebih cepat lesap wangnya. Jadi oleh demikian kita tidak boleh terpukau dengan slogan, janji, muluk dan kata-kata. Ia mesti bil amal. Kerana kalau kita pegang kepada prinsip Islam lebih keras lagi. Ini syekh-syekh ramai di sini, saya pun enggak begitu berani ya. Kiai dan habaib pun ramai. Terima kasih banyak. Ya, ini lima taqulu ma la taf'alun. Itu cercaan yang keras. Sebab itu saya bermula daripada pangkal, daripada atas. Menunjukkan kesederhanaan, menunjukkan kebiasaan mempertahankan prinsip nilai dan akhlak, dan menggunakan kuasa tidak untuk memperkayakan sanak saudara dan kroni mereka. Ya. Ini bagi saya permulaan. Itu saya bicara soal saya ya. Kerja saya dan ingatan kepada anak-anak saya ya. Bahawa Papa pegang, alhamdulillah sampai kadang-kadang sudah berminggu-minggu di kantor Perdana Menteri itu. Hebat kantor itu, sudah harus datang berkunjung melihatnya, hebat. Jadi saya pikir Azizah pun belum sampai ke situ ya. Jadi saya pikir ini ibarat mimpi. Kerana saya bayangkan pengalaman saya yang lama lebih daripada 10 tahun di lokap penjara. Begitu kecil, sekarang begitu besar. Tetapi apakah itu harus mempengaruhi saya untuk menjadi takabur, ujian sombong? Apakah pengalaman disiksa dan derita sekian lama itu harus mengajar kita dan mengerti apa arti derita dan sengsara di kalangan majoriti rakyat kita? Saya ditanya tentang cerita derita saya. Saya bilang, derita Anwar itu betapapun tenat yang saya hadapi, masih relatif lebih baik dari derita majoriti rakyat Malaysia. Mereka tidak dipenjara, benar. Mereka tidak dipenjara, benar. Ya. Tetapi sekurang-kurangnya makan minum Azizah dan anak-anak masih terkawal. Pendidikan anak-anak masih baik. Tidak ada yang terhambat pendidikannya kerana masih ada rakan-rakan yang bantu. Perjalanan masih terkawal walaupun merasai tekanan. Tapi kalau majoriti rakyat kita tidak ada upaya untuk ke universiti, tidak ada upaya untuk makan cara yang agak selesa setiap hari. Jadi oleh demikian, sementara kita boleh bicara panjang, orang mohon saya menulis tentang pengalaman saya rasa malu kerana derita itu kecil ketimbang yang dirasai oleh majoriti rakyat. Maka ada hikmahnya dari semua ini, yaitu mendewasakan saya. Saya lebih mengerti apa arti bebas dan demokratik. Kerana saya tahu apa dia pengalaman hidup dalam kongkongan dan dalam sistem yang otokratik. Alhamdulillah, itu beberapa cuplikan tentang City Corp Leadership Forum bersama dengan yang amat berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia kita juga. Alhamdulillah. Iya. Jadi guys, kalau kalian pengen lihat yang penuhnya ya, pidato yang penuhnya, kalian bisa pergi ke channelnya sendiri Anwar Ibrahim. Ya. Jangan lupa untuk subscribe, dan juga video ini juga ihsan daripada CNN Indonesia kepada Anwar Ibrahim. Jadi kalian bisa pergi ke CNN Indonesia juga ya. Kalian bisa lihat di sana ya, yang panjangnya memang sebenarnya ya kita pengen lihat sampai habis ya, tapi kita harus menghormati empunya video juga. Jadi kalian harus pergi ke channelnya, lihat sendiri di sana, dan juga ini adalah momen-momen yang sangat mengharukan ya, dan juga ya kita itu rasa yang inilah ya, keakraban ya, betapa kukuhnya ya persahabatan antara Indonesia dan juga Malaysia itu nampak di sini. Yang mana ya, seperti saudara tadi dia bilang, Bapak Anwar Ibrahim ini
dia itu nggak asing lagi di Indonesia, ya. Udah seperti sahabat sejati malah ya. Betul. Di Indonesia itu memang maksudnya dikenali. Maksudnya di sini dia sebenarnya sebelum beliau menjadi sebagai seorang perdana menteri, beliau selalu pergi ke Indonesia untuk menimba ilmu yang lebih mendalam lagi. Iya, benar. Ini adalah sosok orang yang dikurniakan bagi aku ya, keluasan ilmu, ya. Subhanallah. Ya. Dia bisa menerangkan secara details ya permasalahan dia memang expert dalam ekonomi lah. Jadi bila dia berbicara tentang ekonomi, tentang perjuangan untuk membangunkan sebuah negara itu, bagi aku dia adalah ahlinya kayak gitu. Ilmunya ada di sana, guys. Karena itu apabila dia diundang untuk ke conference, ke forum kayak gini, memang akan mendekatkan dirinya kepada bidang ekonomi. Karena itu merupakan pengkhususan utamanya. Ya, dan syukur dia menjadi seorang perdana menteri Malaysia yang mana bisa men-share, berkongsi ya, berbagi ilmu itu apabila diundang secara resmi malah daripada Presiden Joko Widodo ke Indonesia. Inilah bagi kita enjoy ya dengan talknya tadi, kita enjoy dengan perbahasannya ya, pidatonya itu. Nah, karena itu merupakan sebuah pengalaman daripada diri dia sendiri, sebuah perjuangan. Iya, benar-benar. Dan di sini kita sebagai The Pak Cik itu sebenarnya di sinilah ya aku berani berbicara kenapa kita itu berbahasa Indonesia. Minta maaf ya, karena pendekatan ya, pendekatan kayak itu, pendekatan kepada warga Indonesia ya, dan juga senang untuk dipahami. Sedangkan Perdana Menteri kita juga berbahasa Indonesia tadi ya di sana ya. Bercampur kita dengan dengar ya, bercampur dengan bahasa baku Malaysia juga. Sebab itu kita sendiri pun macam aku sendiri pun menggunakan bahasa baku supaya mudah difahami oleh semua. Iya, itu. Kita logat kita itu kita itu nggak menggunakan bahasa lokal itu. Jadi kita itu menggunakan bahasa yang senang dipahami ya. So, inilah kita beritahu ya. Inilah Perdana Menteri Malaysia kita ya, yang kita amat hormati, segani, Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Alhamdulillah. Yes. Wah, jadi guys, mantap kali guys. Jadi guys, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan berserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya. Terima kasih warga Indonesia, terima kasih Indonesia. Jadi mungkin saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.